warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadatul mukarramin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita sudah memasuki awal bulan Ramadan dan ini hari pertama kita bulan Ramadan. Mungkin terasa berbeda dengan bulan-bulan sebelumnya, dan perbedaan itu nyata dan jelas kita rasakan dan terlihat jelas di masyarakat. Suasana Ramadan yang sangat berbeda dengan sebelumnya. Ada di kalangan antara kita yang bertanya, Ramadan ini terasa asing gara-gara atau disebabkan ada virus yang menyerang, baik itu secara lokal kota kita atau secara nasional negara kita atau global seluruh dunia. Akhirnya masjid-masjid ditutup. Jadi yang biasanya kita di bulan Ramadan memakmurkan masjid, kita tadarus di masjid, dan aktivitas kita banyak dilakukan di masjid, saat ini terasa asing, terasa aneh dan berbeda dengan sebelumnya. Masjid ditutup gara-gara ada virus. Itulah kira-kira singkatnya, kita sering bertanya macam itu. Tapi pertanyaan ini, apakah betul bahwa masjid, rumah tempat ibadah bagi kita ditutup gara-gara ada virus? Kalau kita mencoba melihat sejarah ke belakang, yaitu yang diabadikan dalam Al-Quran dalam surah Al-Fil. Kalau kita cermati isi dari surah Al-Fil itu adalah di mana pasukan yang dikatakan pasukan atau tentara Abraha yang berusaha atau berniat untuk menghancurkan Ka'bah, untuk menghancurkan Baitullah sebagai rumah Allah. Dan niat itu dihentikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dikirimkannya tayran ababil. Para mufassir beragam pendapat tentang tayran ababil. Apakah tayran itu memang betul-betul jenis burung yang membawa sijil, yang membawa batu-batu kerikil dari api neraka, ataukah itu ditafsirkan bentuk lain, yaitu ada yang katakan bentuk penyakit atau wabah atau virus yang menyerang pasukan, sehingga pasukan itu akhirnya terserang penyakit dan kondisi fisik mereka adalah seperti daun-daun yang dimakan oleh ulat-ulat. Pada saat itu Allah menghancurkan, membinasakan, menghentikan orang yang berusaha untuk menghancurkan rumah Allah Subhanahu wa taala dengan mengirimkan virus, dengan mengirimkan bala tentara Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan mereka tidak sampai dapat menunaikan niatnya untuk menutup, untuk menghentikan Masjid Allah atau Baitullah. Pada saat itu adalah Ka'bah. Bahkan kakek dari Rasulullah SAW, Abdul Muttalib, ketika bernegosiasi, bertanya kepada pasukan itu mau apa datang ke kota, mau apa datang ke Mekah, mereka menjawab, kami tidak mau berperang, kami bukan mau memerangi kalian, tapi kami hanya ingin menghancurkan, ingin meluntahkan, ingin meratakan Ka'bah yang kalian jadikan tempat ibadah. Abdul Muttalib mengatakan, Ka'bah itu milik Allah dan ada yang melindunginya dan ada yang menguasainya. Jikalau engkau ingin menghancurkan Ka'bah, silakan hancurkan Ka'bah itu. Dia ada yang melindungi, dia milik Allah, diserahkan semuanya kepada Allah. Tapi sekarang ironis,
kita menganggap bahwa masjid ditutup karena adanya virus. Pada saat itu Allah hancurkan dengan virus orang yang mau menghalangi, orang yang mau menghancurkan, orang yang mau menutup masjid Allah Subhanahu. Apakah pernyataan ini benar bahwa masjid sekarang ditutup karena gara-gara adanya virus? Kita harus introspeksi diri. Jangan-jangan kita yang salah. Kalau pada masa Rasulullah, pada masa kelahiran Rasulullah disebut dengan tahun gajah pada saat itu. Itu Allah kirimkan virus karena ada orang, sekelompok orang yang berusaha untuk menutup, untuk menghancurkan rumah Allah. Tapi sekarang terbalik. Allah utus virus untuk menutup rumah Allah yang bernama masjid. Apakah ini benar atau salah? Marilah kita introspeksi diri. Jangan-jangan ini salah. Kenapa? Karena virus itu juga makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kita juga makhluk Allah. Tempat ibadah juga tempat ibadah di mana tempat itu tempat kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan-jangan yang salah pada kita. Allah kirimkan virus karena kita mungkin saja salah menggunakan fasilitas ibadah yang bernama masjid. Mungkin kita salah menggunakan masjid. Mungkin kita salah memanfaatkan masjid. Ikhwani fillah, coba kita perhatikan. Seharusnya Allah kirimkan virus itu pada masa itu adalah dengan akibat ada sekelompok orang yang ingin menghancurkan rumah Allah itu. Tapi sekarang terbalik, Allah kirimkan virus untuk menghentikan kita tidak ke masjid. Apakah ini benar atau salah? Kita juga tidak tahu. Tapi yang jelas kita harus introspeksi diri. Yakinlah virus juga Allah yang mengutus. Itu makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap pada Allah bahwa Allah lah yang mengendalikan makhluk itu. Ya Allah, Engkau kirimkan virus itu kepada kami, maka Engkau juga yang akan mengangkat virus itu dari kami. Sekarang, yang kita introspeksi diri adalah jangan-jangan kita salah dalam memanfaatkan, kita salah dalam memakmurkan masjid yang kita sebut tempat ibadah kita. Marilah kita introspeksi diri, adakah kita yang salah sehingga pada saat masjid kita sekarang ini ditutup untuk sementara, aktivitas-aktivitas yang biasanya kita lakukan sekarang kita tidak lakukan lagi. Tapi insya Allah segala sesuatu itu ada solusinya, ada jalan keluarnya. Ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Allah tidak menyulitkan kita, Allah tidak menyusahkan kita untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kegelisahan kita terhadap masjid yang sementara ditutup janganlah membuat hati kita menjadi kecil. Janganlah membuat semangat kita untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala menjadi berkurang. Janganlah ibadah kita di bulan Ramadan yang seperti biasa dilakukan itu menjadi berkurang dengan akibat apa yang telah terjadi pada saat ini. Tidak. Allah tidak menghendaki itu. Tetap semangat kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Memakmurkan masjid dengan cara kita pada saat ini, beribadah pada Allah di bulan Ramadan dengan pada saat kondisi macam ini, semua ada jalannya, semua ada caranya. Jangan kita berputus asa dengan hanya satu pintu, di mana pintu ibadah itu hanya bernama masjid, ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dikirimkannya virus. Kita akhirnya menjadi orang yang lemah, kita akhirnya menjadi orang yang putus asa, menjadi orang yang merasa bahwa pintu kita untuk dekat pada Allah itu tutup. Tidak. Saudaraku, marilah kita manfaatkan kesempatan Ramadan kali ini dengan cara yang berbeda. Tapi secara kualitas kita tidak berbeda. Ibadah kita tetap sama seperti apa ibadah kita yang kita lakukan sebelumnya. Semangat kita tetap sama. Taklim tetap berjalan, tarawih tetap berjalan, berjamaah tetap berjalan. Semua berjalan seperti biasa. Biarlah apa yang terjadi pada saat ini, kalau memang ujian, kita lakukan ini dengan cara yang sabar. Kalau memang ini adalah nikmat Allah, kita syukurilah apa yang Allah telah berikan. Demikianlah, mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi ibrah, menjadi pelajaran bagi kita. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.